Nah, teman-teman, kalau kamu pakai aplikasi Finansialku, di sini tuh ada yang namanya Financial Checkup. Dan ini bisa kamu pakai gratis 1 bulan. Dan aku akan cerita sesuatu. Contoh ya, gaji kamu berapa? Oke, kamu start katakanlah gaji 5 juta. Nggak masalah. Teman-teman, ini ada satu quotes yang bagus, itu life does not get easier. You just get stronger. Make yourself stronger. Aku akan kasih tahu gimana caranya. Yang pertama adalah saya kasih tahu dulu financial planning. This is a basic, man. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti punya tujuan, punya mimpi. Katakanlah saya ya, sekarang ini saya sudah menyiapkan semua kehidupanku di Bandung. Jadi rumah udah ada, mobil udah ada, semua pekerjaan sudah ada, tenang aja. Tapi saya juga punya pengen, saya masih belum puas dan saya masih pengen lagi. Karena saya pengen untuk sorry, jelaskan ya. Coba dijelasin. Apa? Oke, sorry, ada yang raise hand, teman-teman. Apakah ada sesuatu yang nggak jelas? Ya, teman-teman. Jadi di 2023 saya juga pengen punya yang namanya saya pengen pindah ke Jakarta. Saya pengen hidup di Jakarta. Sekarang semuanya sudah setting enak di Bandung dan aku udah nyaman di Bandung. Dan aku rencana pengen pergi ke Jakarta, hidup di Jakarta, berkeluarga di Jakarta, punya rumah di Jakarta, punya kendaraan lagi di Jakarta dan lain sebagainya. Setting all the things yang baru. Dan apa yang harus disiapkan? Sekarang ini 2020, saya punya pemasukan. Saya juga punya pengeluaran. Saya sudah punya aset, punya rumah, ada punya kendaraan, punya macam-macam. Tapi saya juga masih punya utang. Dari 2020, 2023 saya pengen pindah ke Jakarta, berkeluarga di Jakarta, punya rumah di Jakarta, dan lain sebagainya. Itu butuh 1 miliar, aku hitung. Dan gimana nih caranya nyampe dari 2020 ke 2023? Oke. Caranya adalah yang disebut financial planning, perencanaan keuangan. Gimana caranya perencanaan keuangan itu? Perencanaan keuangan itu adalah maps atau petanya teman-teman, GPS-nya teman-teman, supaya bisa mengarahkan kita menuju ke keuangan kita. Jadi, banyak orang itu melakukan satu kesalahan, bukan karena mereka yang salah, tapi karena ilmunya ini memang belum banyak diketahui. Orang-orang langsung masuk investasi. Kode kerja ke sana ke sini ke sana ke sini. Akhirnya apa? Karena nggak tahu arah, bingung mau investasi apa, terus harus ngapain dan lain sebagainya. Follow banyak akun Instagram, kode bingung harus ngapain. Yes. Dan yang harus dilakukan adalah sebenarnya tenang aja. Semua orang equally sama. Yang harus kita lakukan adalah mulai nata dulu, punya planning dulu. Teman-teman, ini my financial planning. Teman-teman boleh screenshot juga. Di sini tuh ada yang namanya keamanan keuangan, ada kenyamanan keuangan, distribusi kekayaan, dan pajak. Saya nggak bahas lebih detail, tapi my suggestion, kalau kamu mulai dari awal, karena banyak yang di sini usia 20-an, my focus adalah kamu harus punya cash flow yang positif, punya dana darurat yang cukup, utang-utang dilunasin sama manajemen risiko, punya insurance. Itu basic. Saya sarankan. Karena kalau investment, pasti ada banyak orang yang bicara investment, saya nggak ngomong atas dulu. Yang saya bicarakan adalah fondasinya dulu. Dan teman-teman, ini aku kasih contoh. Contoh lain ya, ini dari salah satu case dari di Finansialku, karena di Finansialku itu ada aplikasinya, dan di situ salah satunya itu ada tiket aplikasi. Jadi orang-orang, kamu kalau orang awam pun nggak ngerti keuangan, kamu boleh nanya. Ini ada contoh, ada orang namanya Andre, usia 26 tahun. Saya kasih contoh. Andre ini case-nya adalah dia seorang sales, dan income bulanannya dia adalah 10 juta rupiah. Sales itu tuh income-nya gini. Dia punya gaji pokok, tapi dia punya bonus penjualan. Nah, karena Andre ini jago jualan, maka income-nya dia bisa 10 juta per bulan. Nah, si Andre di usia 29 tahun, dia pengen di usia 29, dia pengen yang namanya menikah. Dan butuh uang 150 juta. Kenapa? Kenapa? Oke.
Dan di usia 28 tahun, dia berencana pengen beli rumah pertamanya dia dengan harga 200 juta. Total itu 350 juta. 350 juta. Sama seperti kita tadi, mission nyaris impossible. Gimana caranya Vin supaya nyampe? Padahal dia baru nabung ya, dia kerja dari usia 21 tahun loh. 5 tahun kerja mati-matian, itu cuma bisa menghasilkan 120 juta per bulan, tabungan 120 juta loh. 5 tahun kerja mati-matian loh. Ya. Nah gimana Vin sisanya? Ini kan kalau dijumlah, kekurangannya dia berapa nih? 230 juta. Gimana caranya nyampe 230 juta dalam waktu 2-3 tahun ke depan dengan uang cuma modal 10 juta rupiah per bulan. Finally, Andre nanya ke kita, ke Finansialku, dan ini salah satu yang aku handle. Aku hitungin dulu. Andre, kamu mau menikah kan? Oke, budgetmu 150 juta kan? Nih, 3 tahun lagi nih kamu menikah. Oke, sekarang ini kenaikan harga vendor pernikahan itu tuh 8% setahun. Dan kalau lu invest 12% setahun, maka hitungannya adalah uang tadi yang 150 juta itu akan naik menjadi 190 juta rupiah karena inflasi. Kalau kamu pergi ke vendor pernikahan itu akan pasti naik terus. Kemudian, kamu juga harus invest nih sebesar 4,4 juta rupiah setiap bulannya selama 3 tahun. Oke, yang kedua, Andre, kamu juga mau DP rumah kan? Oke, no problem. DP rumahmu berapa? 200 juta. Sekarang baru punya 120 juta. Berarti sisanya 80 juta, Andre. Tapi setelah 2 tahun lagi, 80 juta itu naik jadi 82 juta. Dan kamu harus invest 3 juta rupiah per bulan. Andre, nih hitungannya, Andre. Tuh. Setelah aku hitung, nih Andre, kebutuhanmu, Andre. Dana nikahmu 4,4 juta, DP rumahmu 3 juta. Untungnya, Andre orang yang positif. Dia bilang, Vin, 7,4 juta itu tuh 74% dari income-ku loh. Kenyataannya, your goals. Ya, your goals begitu. Itu kenyataannya seperti itu. Angkanya emang gede. Dan, kenapa suaranya gitu? Ya, dan itu kenyataannya, Andre. Kenyataannya seperti itu. Angkanya gede banget. Lalu apa yang harus dilakukan, Vin? Pertama, either kamu ngurangin goalsmu atau nambah income kamu. Dan investasi yang benar. Akhirnya Andre mikirnya apa? Tambah income, Vin. Sama investasi yang benar. Show me the way. Tunjukin aku caranya, Vin. Pandu aku caranya gimana. Singkat cerita, kasusnya Andre ini, aku udah minta izin sama Andre juga. Akhirnya Andre aku bimbing setiap bulan. Dia ngobrol sama aku. Investasinya aku cek, Andre, investasimu seperti apa? Apakah masih sesuai dengan target atau rencana kita atau enggak? Aku bimbing tiap bulannya. Dan itu semua bisa dari aplikasi Finansialku, bisa kamu download. Itu ada menu konsultasi keuangan. Kamu bisa coba. Semuanya bisa pakai aplikasi Finansialku, dan aku mau kasih tahu kamu, ini kalau kamu mau action, ya, ini the simple action, dan ini free for you. Ini kamu pakai yang namanya Financial Checkup. Ini langkah nomor 1, financial check up. Supaya apa? Ini contoh hasilnya ketika kamu sudah melakukan financial check up adalah hasilnya seperti ini. Ini reportnya. Nah, ini ada pemasukan bulanan. Semua, ini reportnya. Setelah kamu masukin, saranku adalah kamu fokus di yang warna ini. Kotak ini. Nah, kalau masih merah kayak gini, ini angkanya 0,67 ini berarti kamu nggak sehat. Jangan mikir investasi dulu. Sehatin dulu. Pondasimu belum kuat. Nih, utangnya masih kegedean, belum kuat. Caranya gimana, Vin? Show me. Tenang. Oke, kita praktek deh. Kita praktek supaya teman-teman, aku akan perlambat ngomongku supaya teman-teman juga bisa connect langsung. Kalau ada pertanyaan atau aku terlalu cepat, silahkan kasih tahu kalau aku ngomong terlalu cepat ya. Sekarang aku connectin dulu. Teman-teman, aku akan liatin aplikasinya Finansialku di handphone ya. Oke, sebentar. Ternyata ada permasalahan. Sebentar ya, sambil di-connect. Oke. Yes. Sebentar ya, teman-teman. Teman-teman kalau sambil nunggu, kalau misal pun ada yang pakai laptop sambil nonton ini, boleh juga sambil di-download. Saya akan kasih tahu caranya gimana. Karena gini, kalau kamu follow Instagram, kamu baca buku, itu tidak akan membuat kamu bergerak kemanapun. Yang bisa kamu lakukan supaya kamu bergerak lebih cepat adalah action something. Dan hari ini aku akan tunjukin. Nah, teman-teman,
Kalau kamu pakai aplikasi Finansialku, di sini tuh ada yang namanya Financial Checkup. Dan ini bisa kamu pakai gratis 1 bulan. Dan aku akan cerita sesuatu. Contoh ya, gaji kamu berapa? Oke, kamu start katakanlah gaji 5 juta. Nggak masalah. Bunganya kamu belum punya uang di sini. Oke, nggak masalah. Pendapatan pasif nggak punya. Ini penghasilan bulanan ya. Artinya setiap bulan kamu dapat uang berapa. Pendapatan lainnya nggak tahu. Jadi kamu cuma punya income katakanlah 5 juta per bulan dari gaji. Kamu lanjutin. Nah, ini pengeluaran bulanan. Kamu pasti punya pemasukan, kamu pasti punya pengeluaran kan? Katakanlah kamu sudah dipotong nih gajinya atau pajak gajinya itu sudah dipotong pajak dan kamu nggak tahu berapa. Itu nolin aja nggak apa-apa. Nolin. Karena kamu dipotong perusahaan kan, kamu udah tahu beres gitu. Tenang aja. Sedekah. Saranku, kamu bersedekah juga. Kamu bisa pakai zakat, perpuluhan, atau donasi apapun lah ya. Katakanlah dia donasi, katakanlah 100.000. Katakanlah. Tabungan, karena dia masih single, katakanlah jadi 2 juta. Oke? Premi asuransi bulanan, ambil aja yang 500.000. 500.000 ini juga sudah cukup loh. Karena apa? Seusia saya aja, itu tuh punya asuransi itu, UP-nya itu 20M, itu bayar cuma 5,6 juta. Itu makanya 500.000 itu cukup banget. Belanja bulanan katakanlah 2 juta. Dah, selanjutnya, nah dia belum punya rumah, namanya juga baru kerja, dan ini seperti teman-teman punya motor dari orang tua, biasanya orang tua kasih motor, ya kan? Dan nggak punya kartu kredit, juga baru kerja, belum punya uang kartu kredit, belum punya utang, dan belum punya aset lainnya. Oke, tabungan baru dikit, tabungannya baru punya 10 juta. Saudara punya logam mulia, katakannya baru punya logam mulia itu antam ya, emas gitu ya. Katakanlah baru punya 2.500.000. Nggak punya saham, nggak punya reksadana, nggak punya peer-to-peer lending, nggak punya unit link. It's okay. Gitu. Nih teman-teman, langsung ketahuan tuh. Tuh, ternyata rasio tabungannya sudah ideal, likuiditasnya tidak ideal, ada yang tidak ideal. Nah, yang tidak ideal ini, seperti contohnya nih, yang merah-merah nih, lihat teman-teman di sini 3 ini yang diberesin dulu. Jadi jangan buru-buru investasi, disehatin dulu. Teman-teman kalau punya orang tua atau mungkin kalau kamu teman-teman di sini sudah ada yang berkeluarga, silakan bisa di-share ke pasangan juga. Itu ada menu bagikan, itu bisa dibagikan ke pasangan. Contoh ya, kamu bisa bagikan lewat WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Ya. Atau kalau kamu nggak ngerti caranya, kamu boleh tahu nih, misal kamu bingung kan, kamu bukan orang finance nih, ini artinya apa sih, Vin? Harusnya ngapain sih? Kamu tanya hasil. Nah, kalau kamu tanya hasil, ya, kamu nanti kan pilihan ini akan ada beberapa perencana keuangan. Contoh ya, kita tanya ke Pak Yuki. Ya, contoh Pak Yuki. Nah, apakah Anda ingin membagikan hasil financial check-up Anda? Jawabannya oke, dibagikan. Pak Yuki, tolong dibantu ya, tolong dibantu biar ideal. Enter. Terima kasih. Dah, seperti itu dong. Dan nanti Pak Yuki akan balas kamu apa yang harus diperbaiki. Dan teman-teman, jasa seperti ini, kalau kamu offline, ketemu one-on-one, itu harganya 1 juta rupiah per jam. Dan ini kamu bisa coba gratis. Jadi kalau kamu habis nonton ini masih belum ngapa-ngapain, itu bukan salahnya kita, salahnya kamu yang nggak ngapa-ngapain. Karena ini 1 juta loh aslinya. Oke, so teman-teman manfaatkan itu. Itu yang pertama. Dan itu gratis. Gratis untuk 1 bulan pertama ya, makanya manfaatkan benar-benar. Apalagi di saat seperti ini. Dan yang kedua, Vin, income mastery. Vin, tadi kamu ceritakan ya, Andre, income-nya 10 juta rupiah. Kalau gua income-nya masih kecil, gimana di planning? Apanya yang di planning? Kalau kata orang atau Cak Lontong pernah bilang, itu gini. Bukan Cak Lontong ya, Cak Lontong bukan financial planner, tapi ada orang bilang kayak gini. Perencanaan keuangan itu tuh sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau nggak ada uang yang direncanain. Jadi kalau teman-teman nggak punya uangnya, apa yang direncanain? Dan oleh sebab itu, Vin, apa yang harus dilakukan ketika uang gua masih sedikit? Nah, teman-teman,
saya mau kenalin. Ada 3 jenis income. Dan please jangan buru-buru. Ini yang teman-teman harus tahu dulu. Pertama, active income. Active income itu adalah nukerin apa ke apa. Coba silakan tulis di kolom komentar, teman-teman. Active income itu apa? Penghasilan aktif itu apa? Apa dapat uang? Apa yang ditukar? Silakan. Siapa yang sudah tahu? Active income. Yes, active income itu contohnya gaji, waktu, oke. Penghasilan tiap bulan, oke. Uang jajan, gaji, pendapatan tetap, oke. Good, waktu. Yes. Jadi kalau pendapatan, kalau misal active income itu nukerinnya ada yang jawab. Oke, panjang banget ya beli rumah. Ya, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, semua ditukar untuk dapetin uang. Betul ya? Ya, teman-teman, kalau misal kamu baru berkarir, kamu nukerin waktu, tenaga, pikiran, perasaan, semua dapat uang. Itu active income. Ada yang kedua, ini income dulu ya, supaya teman-teman tahu sebelum perencanaan keuangan berapapun income-mu harus direncanakan. Kedua, kamu juga harus merencanakan uangnya dari mana, ya kan? Karena kalau nggak ada uangnya yang direncanain, uangnya siapa? Kedua, investment income. Investment income itu artinya apa? Uang kecil tukar jadi uang besar. Oke, contoh, income-nya, aku investasi katakanlah 1 juta, dan aku berharap 1 jutaku menjadi 1.300.000. Itu investment income. Ya, paham ya? Ada lagi yang namanya passive income. Nah, kalau passive income ini teman-teman apa? Ini kebanyakan juga buru-buru nih. Apa yang ditukarkan? Kalau misal passive income itu apa? Tukar uang. Nah, teman-teman tahu nggak konsepnya? Saham bukan passive income. Saham itu adalah investment income karena uangnya bekerja. Oke, Mas Lutfi tahu. Sewa tempat, aset. Yes, betul. Kalau skill itu active income. Bitcoin itu bukan, itu trading, itu active income, kos-kosan, royalty dan lain sebagainya. Good. Passive income itu adalah tukar aset, tukar uang. Yes, warisan mertua. Iya sebenarnya sih, itu pasif banget ya. Dan teman-teman aku mau cerita. Satu ketika ada orang yang cerita, ini konsepnya adalah multiple stream of income. Jadi dibanyakin, rekening kamu dibanjirin uang. Ini konsepnya. Ya, kebanyakan orang nggak cerita ini, tapi ini menarik banget. Kenapa? Karena ini adalah caranya sebenarnya cara kaya itu bukan investment. Honestly bukan investment. Coba ya, siapa orang yang pertama begitu kerja langsung investment langsung kaya? Sebutkan investor top dunia deh. Warren Buffett pun awal-awalnya bukan langsung dari investor langsung top. Pak Lo Keng Hong pun bukan. Kalau kamu lihat baca cerita Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett awal-awalnya dia bukan seorang investor. Dia kerja dulu dan dapat uang gede. Robert Kiyosaki bukan. Robert Kiyosaki awalnya adalah marinir. Pak Mardigu saya tidak tahu background-nya apa. Yes. Yes Pak, kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan nanti tim dari moderator boleh masukin juga kalau ada pertanyaan silahkan. Bill Gates pun awal-awalnya bekerja. Jadi tidak ada orang, aku belum menemukan ya, kalau teman-teman sudah menemukan dari background sebelumnya, dia nggak pernah kerja dari apapun, kalau dia langsung jadi investor dan kaya, enggak. Mark Zuckerberg dari awal sampai sekarang, dia masih kerja sebagai CEO-nya Facebook. Yes, semua kerja dulu, dan semua butuh skill. Dan nggak ada yang langsung loncat sukses jadi investor itu, aku belum menemukan. Passive income juga. Tapi karena anak-anak milenial ini berpikirnya pengennya enak, nggak usah capek, nggak usah repot, duduk ongkang-ongkang kaki dapat duit, jadi mikirnya passive income buru-buru. Itu kebanyakannya. Yes. Nah, apa yang kejadian? Saya mau share satu ini cerita. Ini suatu ketika di awal tahun 2013 ketika aku mulai karirku, itu ada my friends, itu orang DKV. Teman-teman tahu DKV? Desain Komunikasi Visual. Fresh graduate, itu income-nya itu kurang lebih sekitar 4 juta sampai 4,5 juta rupiah. Dan orang ini datang ke aku, yang aku baru lulus kuliah, Mas Asmi, nanti kalau misalnya ada yang nanya silahkan aja di interrupt aja, aku nggak ada masalah. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan aja Mas. Ya, boleh tanya langsung aja. Ya Mas Asmi ya, dibantu ya Mas Asmi. Oke. Ya. Sorry, ada pertanyaan kah? Belum ya? Ya. Dan pada waktu itu my friends itu pengen beli rumah dengan rumah pertamanya dia. Goals-nya dia itu cuma sesimpel rumah pertama. Oke, kita lihat dulu. Itu nasihat sales.
Kalau misal kamu mau tanya aku angkanya berapa, dihitung. Contoh, Andre usia 26 tahun. Berapa tadi Mas tahu nggak berapa budgetnya dia yang untuk harus diinvestasiin untuk beli rumah sama nikah? Coba Mas Asmi. Dari income 10 juta tadi berapa yang harus di-save? 7 juta ya kalau salah. Berapa persen itu dari income?